Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Ramadhani dengan NPM 200820101055 dari kelas Audit A. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang gambaran dari audit sistem informasi. Pada slide yang kedua ini, terdapat penjelasan tentang audit SI secara umum, yaitu suatu upaya penghimpunan dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada perusahaan tersebut mampu mengamankan aset, menjaga integritas data, mampu mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Saya tambahkan, audit SI ini gabungan dari berbagai jenis ilmu, yaitu ilmu tradisional, ilmu tradisional audit, sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, behavioral science, dan juga manajemen sistem informasi. Pada slide yang ketiga ini eh, terdapat penjelasan tentang audit SI menurut para ahli. Para ahli itu sendiri ada Ron Weber, ada Alvin Arens, dan James Kalubek. Yang pertama, saya akan menyebutkan tentang penjelasan audit SI menurut dari Ron Weber. Penjelasan dari Ron Weber itu mirip dengan penjelasan audit SI secara umum, yaitu suatu upaya menghimpun dan menilai berbagai bukti agar bisa menentukan apakah suatu sistem komputer mampu mengamankan data perusahaan, menjaga integritas data, dan juga mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang tersedia. Kemudian, menurut Alvin A. Arens dan James Kalubek, audit SI ini adalah proses pengumpulan dan juga evaluasi atas berbagai bukti yang ada agar bisa menentukan derajat kesesuaian antar setiap informasi dan juga kriteria yang sebelumnya sudah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan dari audit sistem informasi. Yang pertama, mengamankan aset. Aset informasi milik perusahaan seperti hardware, software, eh, SDM, serta file data harus selalu dijaga supaya terhindar dari penyalahgunaan aset perusahaan. Kemudian yang kedua, menjaga integritas data. Eh, Data itu sendiri terdiri dari berbagai atribut tertentu seperti kebenaran, keakuratan, dan juga kelengkapan. Jika integritas data tidak bisa terpelihara dengan baik, maka suatu perusahaan tidak akan bisa lagi mempunyai hasil atau laporan yang baik, bahkan sangat mungkin mengalami kerugian. Yang ketiga, tujuan audit asset itu untuk menjaga efektivitas sistem. Efektivitas dari SI atau sistem informasi memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dan dapat dikatakan efektif hanya jika SI ini telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan yang terakhir, untuk menjaga efisiensi sistem, efisiensi ini merupakan suatu hal yang sangat penting saat suatu komputer sudah tidak lagi mempunyai kapasitas yang cukup atau harus melakukan evaluasi lagi, apakah efisiensi ini masih cukup atau harus menambah sumber daya lagi. Karena suatu sistem bisa dikatakan efisien bila sistem informasi yang ada di dalamnya tersebut bisa memenuhi kebutuhan pengguna dengan sumber daya informasi yang rendah. Kemudian ini ada tahapan audit sistem informasi. Yang pertama ada perencanaan audit atau planning the audit. Eh, Fase pertama ini adalah kegiatan audit sistem informasi, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan melakukan investigasi pada klien agar bisa mengetahui apakah pekerjaan auditnya bisa diterima, menempatkan anggota audit, menghasilkan perjanjian audit yang sudah ditentukan, menghasilkan informasi latar belakang klien, memahami masalah hukum klien, dan juga menganalisa prosedur yang ada agar bisa memahami bisnis klien dan mengidentifikasi risiko audit di dalamnya. Selanjutnya ada pengujian pengendalian atau test of controls. Pihak
auditor pada tahapan ini akan melakukan tes kontrol saat mereka mengatakan bahwa kontrol resiko ternyata berada pada level yang maksimal, sehingga mereka akan mengandalkan kontrol sebagai acuan untuk pengurangan biaya testing yang ada. Pihak auditor pada fase ini tidak akan mengetahui apakah identifikasi kontrol sudah berjalan secara efektif. Untuk itu dibutuhkan evaluasi yang lebih detail. Yang ketiga ada pengujian transaksi atau test of transaction. Pada tahap ini, pihak auditor akan memanfaatkan tes atas transaksi yang ada untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan ataupun proses yang tidak biasa terjadi pada kegiatan transaksi, hingga mengakibatkan kesalahan pencatatan material di dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah mengamati harga dan kesatuan data perusahaan. Beberapa jenis tes substansif yang akan digunakan dalam menghitung persediaan fisik, melakukan konfirmasi utang, dan juga melakukan perhitungan ulang pada aktiva tetap perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, ini adalah penyelesaian audit. Pada fase ini, pihak audit eksternal akan melakukan beberapa tes tambahan atas bukti yang ada agar nantinya bisa dijadikan sebagai bahan laporan. Ruang lingkup audit sistem informasi ini lebih terfokus pada seluruh sumber daya informasi yang tersedia, seperti aplikasi, infrastruktur, personil, dan juga informasi. Ini adalah framework yang biasa digunakan di audit sistem informasi. Ada COBIT, ada ITIL, ada ISO, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.